Halo guys, kembali lagi bersama gue si paling Football Manager, di mana gue akan memberikan tips, triks, dan tutorial cara bermain Football Manager Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses main game ini. Oke, di video kali ini gue akan melanjutkan daftar Wonderkid yang gue temukan di FM Mobile 2024. Sekarang gue akan menampilkan daftar Wonderkid untuk posisi defender left ya, posisi back kiri gitu. Siapa aja sih pemain-pemain yang bagus Wonderkid untuk posisi defender left? Langsung aja ya, gue udah nemuin beberapa pemain nih. Yang pertama back kiri Amar Dedik ya. Dia di klub Salzburg. Harganya 11,75 juta, gajinya 7.000. Ini untuk usia 20 tahun, statusnya stabil, bagus. Ini potensial banget jadi pemain yang rata tumbuhnya ya. Punya kecepatan bagus, pace 15, tackling 12, teknik 12. Oke lah ya, dengan harganya juga nggak terlalu mahal, dan liganya juga liga bukan top 5, jadi dia kemungkinan bisa kita beli kalau kita main di liga-liga yang lebih bagus gitu. Dia tertarik untuk pindah gitu lah. Oke, next Dauda Guindo, sama dari klub B Salzburg juga, umur 20 tahun, harga 6,5 juta, gajinya cuma 1.700, murah banget guys. Terus statusnya juga sama bagusnya, nih stabil gitu ya. Dia sebagai seorang back kiri, dia juga bisa jadi back tengah, tapi bukan posisi naturalnya. Posisi naturalnya adalah back kiri gitu ya. Gue taunya dari mana? Dari itu, kalian lihat pojok kanan itu kan ada posisi-posisi pemain ya. Di situ hijau yang terang itu back kiri, itu artinya posisi naturalnya. Kalau hijau yang lebih gelap itu adalah posisi yang dia peroleh dari latihan gitu ya. Oke, next gue punya Victor Christiansen ya. Victor Christiansen ini juga bagus ya, statusnya sebagai seorang back kiri usia 20 tahun, harganya 15 juta, gajinya 30.000, main di Bolonya ya. Ini juga bagus, statusnya banyak biru yang menuju hijau gitu ya. Ini kalau kita mainin rutin sebagai tim inti, dia bisa akan bertumbuh jadi pemain yang bagus gitu ya, tim inti yang handal gitu ya. Terus berikutnya gue punya Valentin Barco. Nah, ini salah satu wonderkid berbakat ya, dari Boca Juniors. Bisa kita lihat di sini dia pemain yang sangat versatile sekali, pemain yang bisa bermain di banyak posisi. Tapi intinya dia di sisi kiri lah, dari back sampai gelandang serang, sebelah kiri, sayap kiri dia bisa semua gitu ya. Tekniknya bagus gitu ya. Statusnya juga cukup balance. Kekurangannya adalah leadershipnya 2. Nah, pemain dengan leadership 2 ini seringkali nggak konsisten, nggak punya semangat juang gitu ya. Kurang oke lah untuk dipakai di saat kritis ya, kurang semangat juangnya lah gitu. Tapi jangan khawatir, usianya baru 18 dan dia status leadershipnya bisa bertumbuh dan bisa kita katrol naik dengan cepat kalau kita padanin dia untuk ikut program mentor dengan pemain senior di posisi back kiri juga, atau sayap kiri atau bagian kiri juga, yang perfect role model banget buat dia. Jadi ikut leadershipnya bisa ikut keangkat naik gitu ya. Lalu satu lagi, nah ini back kiri yang paling berbakat adalah Alejandro Balde. Nah, kita tahu semua ya, dia lagi jadi back kirinya Barcelona, tim intinya Barcelona, sebagai penggantinya Jordi Alba yang pindah ke Miami bersama Lionel Messi ya. Alejandro Balde ini gila sih, statusnya bagus banget. Usianya baru 19 tahun, tapi status hijaunya udah banyak banget. Dan bayangkan kalau kalian mainkan dia terus gitu ya, dengan treatment yang tepat, dia bisa jadi tumbuh jadi pemain back kiri yang ngeri banget. Ini aja udah ngeri gitu ya. Cuman kekurangannya udah mahal. Biaya harganya 52 juta. Gajinya juga udah 125.000, jadi udah mahal banget gitu ya. Oke, seperti biasa gue akan mereview juga bagaimana status mereka ketika mereka sudah bermain di musim kelima atau di tahun 2028. Jadi kita bisa lihat growth-nya itu ya, pertumbuhannya itu 5 tahun ke depan dia kira-kira seperti apa. Oke guys, ini gue udah bikin perbandingannya status di awal musim kalian bermain FM di tahun 2023 itu yang atas, dan
status 5 tahun ke depan ya, di musim kelima di tahun 2028. Kita mulai dari Amar Dedik dulu ya. Amar Dedik ternyata di tahun kelimanya growth-nya tidak terlalu signifikan ya. Sebenarnya dia potensial untuk banyak status hijaunya, tapi ini kayaknya permainan di FM Universe gue dia kurang berkembang ya. Cuman nambah strength, hijaunya cuma nambah strength sama tackling 15 gitu ya. Status yang lainnya juga bertumbuh sih, tapi tumbuhnya nanggung ya. Ini 14, 14, 14, 14, 14, 14. Bayangin kalau itu bisa naik 15 aja. Hijaunya banyak banget tuh. Mulai dari decision, leadership, movement, positioning, teamwork gitu. Oke, next. Levi Colville. Astaga, gue tadi lupa nge-review Levi Colville ya. Oke, Levi Colville dia sebetulnya posisi naturalnya back tengah, tapi bisa jadi back kiri juga ya. Statusnya juga udah oke di musim pertama dan bertumbuh di musim kelima. Makin gila lagi, statusnya hijaunya makin banyak ya. Termasuk potensial juga untuk kalian beli, cuman sayangnya harganya udah mahal. Di tahun kelima pun harganya mahal gitu ya. Oke, next. Tadi ya Douda Guindo. Nah, ini cukup menarik. Pertumbuhannya sebenarnya nggak terlalu pesat ya. Yang tambah hijau cuman strength aja, yang lainnya juga tidak terlalu berkembang. Padahal menurut gue pemain ini potensial banget nih, bisa di training lebih lanjut lagi gitu ya. Dan yang gue suka adalah harganya masih murah men. Di musim kelima harganya masih 4,2 juta. Gajinya cuma 7.250. Ini murah sih untuk jadi option back cadangan kalian, atau main pakai jadi back inti kalau kalian pakai tim menengah gitu ya. Oke, next. Victor Christiansen. Pertumbuhannya di musim kelima bagus banget ya. Ijonya makin banyak ya, tacklingnya juga ijo, pace-nya 15 juga hijau, strength-nya juga 16 bagus. Harganya juga masih murah, masih 9,5 juta. Gajinya yang udah lumayan mahal, udah 64.000. Tapi anyway masih tetap option yang menarik ya sebagai seorang back kiri wonderkid yang bagus. Lalu Valentin Barco. Nah, kita lihat nih statusnya di 2028 di musim kelima nih bagus banget ya. Dan yang signifikan adalah tadi yang gue bilang, leadershipnya kan sebelumnya culun banget ya, cuman 2, sekarang 10. Dia bertumbuh bagus banget. Dia di trade bagus nih di FM Universe gue. Dia sekarang lagi main di MU ya. Status hijaunya juga bagus nih, dribblingnya jadi 16, teknik 15, creativity 15, teamwork 15, pace juga 16. Tapi kalau gue lihat statusnya Valentin Barco ini cenderung sebagai back yang menyerang ya. Karakteristiknya lebih ke nyerang daripada bertahan. Nah, bagus apa enggak itu tergantung dari style permainan lo gitu. Kalau lo lebih suka menyerang ya dia bagus. Dia di back kiri yang ikut nyerang gitu ya, ikut agresif nyerang. Tapi kalau lo mementingkan pertahanan kurang bagus gitu ya. Lalu next, the great Alejandro Balde ya. Wonderkid yang dari musim awal udah gila, bagus banget. Di musim kelimanya tidak bertumbuh sesuai ekspektasi gue. Pertumbuhannya biasa aja, masih stabil, masih gila sih gitu. Tapi gue berharap bakal lebih gila lagi. Mungkin di FM Universe gue nggak terlalu dilatih dengan baik dan benar ya. Dan harganya masih mahal, 49 juta. Gajinya makin mahal lagi, 180.000. Oke guys, jadi itu tadi review para wonderkid defender left yang gue temukan ya. Semoga bisa jadi masukan kalian juga kalau lagi nyari pemain wonderkid dengan posisi back kiri.